Beritlah perempuan tuh mengatakan, "Kamu orang gila ya, pergi kamu dari sini, pergi kamu." Oh, pergilah Abu Bakar ini ya dari rumah itu sambil menangis ya, memikirkan hinanya dirinya karena membalurnya diri sendiri dengan kotorannya. Nah, anehnya sejak itu, ya Abu Bakar ini tubuhnya selalu harum walaupun dia nggak pakai apa-apa, nggak pakai minyak wangi. Ternyata itu karomah dari Allah dengan ya menggantikan terhadap usaha dia ya, menghindari perzinahan itu. Maka dia diberi gelar Abu Bakar Al-Miski, yang harum, Abu Bakar yang harum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwan fiddin, azanni Allah wa iyyakum. Poin keempat dalam upaya kita untuk mendapatkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah dalam kitabnya Madarijus Salikin, yaitu isaru mahabihi ala mahabika inda ghalabatil hawa wa tasannum ila mahabihi wa in sa'bal murtaqa, yaitu lebih mengutamakan kecintaan Allah daripada kecintaan dirimu sendiri ya ketika sedang bergejolaknya hawa nafsu. Wattasannum ila mahabihi, dan berusaha mencapai cinta Allah yang tertinggi ya, menjadikan cinta Allah yang tertinggi. Wa in sa'ubal murtaqa, walaupun mungkin jalan menujunya sangat susah ya, sangat berat. Ya, ikhwan fillah sadakumullah. Poin keempat ini adalah poin yang sungguh berat untuk kita lalui ya. Poin yang sangat susah untuk kita tapaki karena umumnya manusia itu kan memang lebih mencintai dirinya sendiri ya, sebelum segalanya, sebelum segala sesuatu. Pernah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu kan ngobrol sedang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Umar mengatakan, "Ya Rasulullah, la anta habba ilayya min kulli syai'in illa min nafsi." Wahai Rasulullah, sungguh engkau lebih aku cintai daripada apapun kecuali terhadap diriku sendiri. Jadi Umar tuh mencintai dirinya dulu baru Rasulullah SAW. Tapi oleh Nabi SAW diluruskan ya, bukan begitu Umar. Harusnya engkau mengatakan ya, la anta ahabba ilayya min kulli syai'in hatta min nafsi. Sungguh Rasulullah engkau lebih aku cintai daripada apapun, bahkan terhadap diriku sendiri gitu. Lalu Umar mengulangi lagi perkataannya, la anta ahabba ilayya min kulli syai'in hatta min nafsi. Sungguh engkau lebih aku cintai daripada apapun, bahkan terhadap diriku sendiri. Jadi wajar sebenarnya ketika orang lebih mencintai dirinya sendiri ya. Seperti yang dikatakan Umar pertama kali tadi ya. Kita tentu lebih mencintai diri kita sendiri dulu nomor satu. Kalau kita ngantuk sekali kita pengen langsung tidur. Ya, yang puas sampai ngantuk itu hilang ya kan. Kalau kita lapar, ya perut kita keroncongan, pengennya makan. Kalau bisa makan yang paling kita senangi ya kan. Nah, kalau kita sedang jenuh, ya bosen, akhirnya kita nggak mau melaksanakan apapun.
Bahkan jangan-jangan termasuk dalam ketaatan. Kalau Bapak dulu misalnya penghisap rokok, ya, kemudian bertobat kembali, ada saja satu saat godaannya kok pengen bener ngerokok lagi walaupun cuma satu hisap. Nah, ini kan cobaan yang berat kan. Bagaimana kita menjadikan cinta Allah itu lebih kita cintai dari apapun. Ya, ya. Orang yang tidur di waktu malam, ya. Nih, misalnya kita habis dalam perjalanan atau kerja capek, ngelembur, tidur, ya kan. Kita sudah belajar nih, sudah tahu ada hadis dalam Sahih Bukhari Muslim bahwa Allah Subhanahu wa taala itu, kata Nabi SAW, turun ke dunia ini setiap sepertiga malam. Ya. Lalu Allah berfirman, "Hal min mustaghfirin fa'aghfiru lahu." Apakah ada yang mau beristighfar, minta ampun? Aku ampuni sekarang, kata Allah. Ya kan? Hal min du'ain fa'astajibu lahu. Apakah ada yang mau berdoa, aku kabulkan. Hal min sa'ilin fa'u'tihi. Apakah ada yang meminta, aku beri dia. Dan itu setiap malam Allah tuh turun ke dunia ini, ya, ikhwan sekalian. Allah tuh pengen, ya, ketemu dengan hamba-hambanya siapa yang bangun malam itu. Tapi ya itu tadi, ya, kita belum bisa lebih mengutamakan Allah daripada diri kita, ya kan. Kalau kita paham poin ini, ya, kalau kita sadar ya, kita singkirkan itu selimut, bismillah, kita duduk sejenak, ya kan. Kita renungkan, oh Allah ingin bertemu dengan aku, ya kan. Ini waktu aku untuk bermunajat kepada Allah. Ini waktuku ingin berdoaan dengan Allah, kan. Kita pengennya makan, ya, umumnya manusia ya, pasti kan pengen makan, lapar, habis kerja berat, ya, habis ngajar dan sebagainya. Tapi Nabi SAW mengajarkan kepada kita bahwa kita tuh memang ada masa-masanya harus mengosongkan lambung kita gitu loh. Ya, ada banyak pilihan, mau puasa Senin Kamis, mau puasa Daud, mau puasa Ayyamul Bid, ya, dan lain-lainnya. Tapi tadi, ya, kita itu memang sangat cinta kepada diri kita. Pengennya makan aja. Nurutkan nafsu kita, pengen makan ini, makan itu, ya kan. Kalau sehari makan cuma satu jenis makanan rasanya bosen, ya kan. Ya, saya pernah baca buku, ya, para bapak sekalian. Itu di buku itu dikatakan ada perkataan seorang ulama salaf yang mengatakan, ya, barang siapa yang makan sehari sekali, maka dia orang bertakwa. Barang siapa yang makan sehari 2 kali, dia orang beriman. Dan barang siapa yang makan sehari 3 kali, ya, maka kandang itu lebih pantas untuk dirinya. Saya itu merenung lama sekali. Ya, kita ini kan paling senang makannya sehari 3 kali. Ya, betul. Makanya orang-orang kita ini banyak sekali yang terkena penyakit. Kenapa ya? Karena tadi, dari lambung kita yang terlalu kita manjakan, ya. Kita malas untuk puasa, padahal puasa itu ada manfaat besar, ya kan. Di kapan-kapan kita bahas lah itu. Allah pengen tuh kita puasa gitu loh, pengen gitu puasa, karena dengan puasa itu hati kita lebih bersih, ya kan. Salat kita lebih khusyuk, doa kita lebih dalam, ya kan. Dan Allah menginginkan itu dari kita. Ada kisah juga seorang di zaman dahulu, namanya Abu Bakar ya, yang dia terkenal sebagai seorang tukang minyak wangi. Ya. Suatu hari dia keliling di, kita anggaplah sebagai komplek gitu ya, perumahan. Dipanggil oleh seorang wanita yang cantik dan kaya. Abu Bakar ini memang berparas tampan, ganteng, ya, rapi, bersih.
Langsung perempuan itu mengajak si Abu Bakar ini untuk berzina. Dia tolak dengan halus, "Maaf Mbak, saya tidak mau melakukan itu." Kata perempuannya, "Kalau kamu tidak mau, saya akan teriak sekeras-kerasnya, mengatakan kamu mau memperkosa saya. Gimana?" Wah, bingunglah dia, ya kan? Bingung dia, sebingung-bingungnya. Tapi muncullah sebuah ide di kepalanya. "Boleh saya ke kamar mandi dulu Mbak?" Atau, "Saya mau buang hajat itu." "Oh, ada di situ? Ya, biar bersih badan saya." "Iya, iya, silakan." Dia masuk kamar mandi itu, dia buang kotorannya, ya, dia buang apa, ee-nya itu, ya, sampai keluar, lalu dia balurkan, ya, dia lumurkan ke seluruh tubuhnya sampai ke mukanya. Dia keluar dari situ dan mengatakan kepada perempuan cantik tadi, "Ayo kita berzina." Wah, jeritlah perempuan tuh mengatakan, "Kamu orang gila ya, pergi kamu dari sini, pergi kamu." Oh, pergilah Abu Bakar ini, ya, dari rumah itu sambil menangis, ya, memikirkan hinanya dirinya karena membalurnya diri sendiri dengan kotorannya. Nah, anehnya sejak itu, ya, Abu Bakar ini tubuhnya selalu harum walaupun dia nggak pakai apa-apa, nggak pakai minyak wangi. Ternyata itu karomah dari Allah dengan, ya, menggantikan terhadap usaha dia, ya, menghindari perzinahan itu. Maka dia diberi gelar Abu Bakar Al-Miski, yang harum, Abu Bakar yang harum. Jadi dalam agama kita, ketika kita itu berjuang, bertekad, ya kan, lebih, ya, mendahulukan cintanya Allah, mendahulukan keridhaan Allah daripada cinta kita terhadap diri kita sendiri, daripada keridhaan kita terhadap diri kita sendiri, ataupun kepada yang lain-lainnya, ya, sungguh itu merupakan, ya, usaha yang sangat mulia untuk kita mendapatkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan kesungguhan kita ingin mendapatkan cinta Allah itu, Allah berkenan memberikan cintanya kepada kita, walaupun hanya mungkin sedikit. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan yang sedikit bermanfaat bagi saya dan ikhwan sekalian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.